Terima kasih hadirin, mohon dipersilakan duduk kembali. Baik, terima kasih atas waktunya. Marilah kita bersama-sama simak sejenak laporan Ketua Pelaksana Program SMA Double Track kepada Bapak Muhammad Zainul Rasmi, Magister Engineering. Silakan. Silakan Pak Sorry. Terima kasih. Maaf ini suaranya masih berdengung. Pak Useri bisa mendengarkan suara saya? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang hari ini kita semua bisa hadir pada kesempatan untuk pembukaan atau mengawali TOT pada sesi yang pertama atau hari yang pertama. Karena TOT ini ada beberapa hari, ada beberapa gelombang maksudnya. Jadi ini adalah gelombang yang pertama, ada di Hotel VIP dan ada di Dafam. Nah, Bapak Ibu sekalian, kami ucapkan terima kasih kesediaan para trainer yang merupakan ujung tombak dari kegiatan double track ini. Hari ini bisa bersama-sama hadir untuk mulai. Jadi kalau kegiatan TOT ini tidak kita awali dengan TOT ini, maka kegiatan di sekolah tidak akan segera bisa berjalan. Nah, kegiatan ini merupakan satu rangkaian proses yang dari waktu ke waktu terus kita perbaiki. Namun TOT kali ini berbeda dari TOT sebelumnya. Kalau pada TOT tahun pertama dan tahun kedua, Bapak Ibu para trainer ini dibekali dengan keterampilan hard skill yang berkaitan dengan bidangnya langsung. Namun tahun ini tidak lagi. Jadi supaya tidak redundant, tidak mengulang, begitu maka ada beberapa strategi yang sebenarnya ini saling terkait. Pertama juga karena pendanaan kita yang memang sudah waktunya sekolah itu harus mandiri, sehingga memang pendanaannya akan berkurang tahun ini, sampai karena digunakan untuk kegiatan pendanaan untuk COVID ya, sehingga memang dana dari pemerintah berkurang. Namun ini tidak mengurangi semangat kita, sehingga apa yang ingin kita capai tetap menjadi tujuan utama kita. Kita akan menggunakan satu pendekatan yang nanti akan dikenalkan oleh teman-teman semua dari tim ITS, yaitu kelompok usaha siswa. Ini sebagai wadah sekaligus sebuah pendekatan di dalam model pelatihannya. Nah, itu nanti yang Bapak Ibu para trainer harus lakukan supaya apa yang menjadi target, apa yang menjadi goal, dan nantinya bisa menjadi outcome yang sama-sama kita capai, itu bisa bersama-sama bisa kita peroleh ya, kita capai. Nah, hari ini di VIP sebagai laporan ke Bu Eti saya sampaikan kalau di VIP ini yang
trainernya mayoritas ibu-ibu ini karena tata boga ini. Tata boga. Jadi saya berada di tengah ibu-ibu yang cantik-cantik ini karena ada 1-2 bapak-bapak tapi minoritas, 1 atau 2 ini nggak tahu ini, minoritas sekali. Ya. Sementara di Davam itu juga ini banyak ibu-ibu karena ini kecantikan. Jadi gelombang pertama ini memang gelombangnya ibu-ibu, lady first ini. Jadi ibu-ibu rupanya didahulukan di hari yang pertama. Ini istimewa sekali. Jadi di Davam semua tentang kecantikan. Tadi ada rias panggung, ada ya merias wajah panggung, ada tata kecantikan rambut, ada tata rias pengantin berhijab. Nah, namun kali ini Bapak Ibu tidak lagi dibekali dengan teknis meriasnya, tidak. Yang lalu sudah. Karena itu harapannya memang para trainer yang sekarang ini diharapkan sudah punya potensi itu, dan kemudian demikian juga yang tata boga. Namun bekal lain adalah yang terkait dengan pengembangan wirausahanya. Ini yang diharapkan nanti akan bisa ditularkan ke para siswa. Saya kira itu Pak Usairi, saya tidak ingin berpanjang lebar. Nanti kita akan lanjutkan lagi karena penjelasan yang sifatnya teknis nanti akan kami lakukan langsung di masing-masing hotel ini. Dan kami berharap nanti Bu Eti dari dinas atau yang mewakili bisa juga memberikan masukan, semangat kepada para trainer ini, sekaligus menyampaikan barangkali ada satu kebijakan yang terkait dengan DT ini dari dinas provinsi. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Asori telah memberikan laporan terhadap pelaksanaan program SMA Double Track. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah pada tahun 2020 kita sudah melakukan survei terhadap tracer alumni, dan alhamdulillah ada sekitar 11,8% alumni dari program SMA Double Track sudah mandiri. 1.481 mereka berwirausaha dan 1.301 mereka bekerja. Bisa aplaus untuk alumni SMA Double Track. Bapak Ibu sekalian, tak terasa kita sudah memberikan sebuah pembelajaran pelatihan kepada para siswa-siswi SMA Double Track, dan alhamdulillah mereka sudah bisa mandiri, dan saya yakin nanti tahun-tahun berikutnya mereka akan lebih mandiri. Mudah-mudahan mereka akan menjadi orang-orang yang sukses dan bisa membanggakan orang tua dan mampu menekan angka pengangguran di Jawa Timur. Baik Bapak Ibu sekalian, setelah laporan dari Ketua Pelaksana Program SMA Double Track, mari kita bersama-sama simak arahan dari Ibu Dr. Ada Eti Paraswati MSI sebagai Kabid PPSMA Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Waktu saya persilahkan kepada Ibunda Eti. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Dengar ya? Jelas Pak? Jelas ya? Jelas Bu? Jelas. Yang kami hormati Pak Asrori dan tim dari ITS, teman-teman Pak Arya, Pak Fajar, dan lain-lainnya siapa yang hadir pada siang hari ini. Yang kami hormati Bapak Ibu trainer yang hadir pada siang hari ini. Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini Bapak Ibu bisa bertemu di acara kegiatan TOT program Double Track, dan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu, pertama-tama kami sebagai penanggung jawab program dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu, support atau
sumbangsih Bapak Ibu terhadap terlaksananya program double track di sekolah, sehingga peran daripada Bapak Ibu para trainer ini adalah sangat penting sekali di sekolah, sehingga harapan kami para trainer ini bisa mengembangkan keterampilannya, mengembangkan kemampuannya, menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Kondisi yang ada ini hari ini yang mengikuti kan untuk keterampilan tatap muka dan tata rias. Nah, saya minta untuk tatap muka, karena tatap muka ini terus berkembang dan harus kekinian. Saya lihat kalau ada makanan atau tatap muka itu tadi pagi saya juga lihat dengar di TV juga. Saya biasanya sambil aktivitas, sambil mendengarkan TV, lihat tidak melihat, dengar suaranya. Ada kue baru yang namanya wool cake. Nah, ini kan bagaimana para trainer ini bisa mengembangkan kemampuannya untuk disampaikan kepada anak-anak, kepada siswa. Itu tidak hanya kue itu saja, tapi harus terus Bapak Ibu bisa mengembangkan produk, mengembangkan hasil daripada yang didapat dari TOT ini untuk dikembangkan dari Bapak Ibu trainer. Jadi sudah bukan zamannya lagi apa yang sudah kita terima hanya sekedar menerima, tidak dikembangkan. Bapak Ibu bisa mengembangkan melalui tutorial dan dari lainnya, dari Google dan lainnya, bisa mengembangkan apa yang akan disampaikan kepada siswa, sehingga anak-anak jenjang SMA yang mengikuti keterampilan tatap muka itu bisa mengikuti dengan perkembangan zaman, tidak hanya menerima teori-teori atau praktek-praktek yang makanan-makanan yang sudah tidak kekinian. Jadi saya berharap program double track terus berkembang, terus mengikuti zaman, terus mengikuti perkembangan zaman yang ada, mengikuti kondisi yang ada, mengikuti siapa yang kita beri materi. Itu yang penting. Jadi saya mohon para trainer, karena trainer itu adalah kunci daripada apa yang nanti diserap oleh siswa, apa yang nanti dikembangkan oleh siswa, sehingga para trainer itu harus punya wawasan yang lebih luas. Wawasan yang lebih luas bagaimana mengembangkan pemahaman kepada siswa, memberikan pengembangan pelatihan kepada siswa, sehingga anak-anak itu punya wawasan keluar juga, mempunyai wawasan yang sangat luas untuk mengembangkan produknya. Jadi tolong produk-produk yang dihasilkan tahun 2021 itu tidak seperti tahun-tahun kemarin. Tahun-tahun kemarin mungkin kita masih awal-awal, masih mengawali pembelajaran kepada siswa, mengawali bagaimana anak-anak itu berlatih membuat kue dengan produk-produk tertentu. Tetapi nanti untuk tahun 2021, Bapak Ibu para trainer itu harus bisa nanti mengembangkan produknya, menyampaikan kepada anak-anak, menyampaikan kepada siswa itu bagaimana dengan teori atau Bapak Ibu yang berikan kepada siswa itu bisa dikembangkan oleh anak-anak. Jadi paling tidak dasarnya itu seperti apa, nanti bisa dikembangkan menjadi apa. Nah itu yang penting Bapak Ibu. Jadi tolong untuk para trainer di tatap muka nantinya bisa mengembangkan produknya ketika berhadapan dengan anak-anak, ketika memberikan pembelajaran kepada anak-anak, sehingga anak-anak itu sekarang kan canggih-canggih, bisa belajar tutorial melalui berbagai YouTube dan lain-lain, sehingga Bapak Ibu hanya memberikan pembekalan simple saja, tapi anak-anak bisa tahu apa sih yang dinamakan ini, bagaimana mengembangkan produk ini, sehingga anak-anak walaupun tutorial kan tidak secara detail tidak tahu, tidak lengkap lah, tapi paling tidak kalau ketemu Bapak Ibu, para trainer ini Bapak Ibu bisa menjelaskan, bisa memberikan, memfasilitasi para siswa ini sehingga produknya nanti tidak ketinggalan zaman.
Itu yang kami harapkan dari para trainer untuk tata boga, yaitu berupa pastry dan bakery, karena bakery itu juga sekarang sudah banyak, di mana-mana sudah banyak yang menjual, tetapi bagaimana bakery yang ada di kita memanfaatkan kearifan lokal, tetapi menjadi suatu makanan yang menjadi bakery atau pastry yang lebih menarik dan tapi yang kekinian. Yang kekinian menarik dalam arti dilihat itu menarik, bukan menarik itu warnanya ya. Menarik itu bagaimana seakan-akan kita menarik itu kepengen makan makanan itu, bukan karena warnanya, tetapi menarik itu membuat mata melihat itu kepengen segera mencoba gitu. Jadi tolong Bapak Ibu, warna juga kita sekarang harus jaga kesehatan. Jadi warna itu juga kita harus mengikuti warna-warna yang natural, warna-warna yang alam. Jadi sehingga makanan itu menyehatkan. Terus kemudian untuk yang tata busana dan tata rias, Bapak Ibu para trainer tata rias. Saya minta untuk terus mengembangkan informasi kepada anak-anak, informasi kepada siswa. Anak-anak sekarang kan sudah pinter untuk tutorial tata rias. Nah, Bapak Ibu bisa lebih pinter lagi untuk tata rias, lebih pinter lagi daripada anak-anak. Anak-anak biasanya tutorial make up gitu tidak usah pakai guru, tidak usah pakai trainer, sekarang sudah pinter sendiri. Bagaimana Bapak Ibu para trainer ini untuk lebih memahami, untuk lebih pandai daripada anak-anak yang hanya belajar melalui YouTube. Bapak Ibu bisa mengarahkan, bisa memberikan pembekalan yang dasar itu dalam arti anak-anak nanti bisa mengembangkan sendiri bagaimana merias hijab supaya kelihatan elegan dengan make up yang murah. Itu yang terpenting Bapak Ibu. Jadi yang saya lihat selama ini masih sebatas make up itu asal. Ketika anak-anak tampil itu masih belum maksimal. Jadi Bapak Ibu harus punya bekal para trainer punya bekal tersendiri bagaimana make up dengan tidak mahal tapi kelihatan elegan. Mungkin pakai Viva, tapi kelihatan nanti tampilannya bisa mewah. Nah itu yang diperlukan oleh anak-anak sekarang ini seperti itu. Jadi dengan biaya yang murah, tapi tampilannya elegan, terus kemudian menjadi berubah. Jadi yang dirias itu menjadi berubah itu bagaimana? Itu yang kunci yang terpenting dari tata rias itu. Jadi kalau kita lihat para make up yang bagus seperti Bubah Alfian itu kan mungkin make up-nya mahal sehingga dia kelihatan natural. Tapi Bapak Ibu bisa juga membuat seperti make up mahal tapi dengan make up yang murah tetapi bisa kelihatan natural dan kelihatan elegan. Itu yang diperlukan anak-anak sehingga Bapak Ibu tidak perlu memberikan pembekalan kepada anak yang sangat ngejreng, itu jangan. Jadi yang saya lihat selama ini memang panggung itu kan membutuhkan yang ngejreng, tapi kan paling tidak itu ngejrengnya itu bisa bagus. Ketika kita lihat dari bawah atau kita lihat tidak dari jauhan itu bisa bagus. Jadi saya mohon para trainer itu bisa menyesuaikan dengan kondisi kekinian apa yang lagi tren tata rias sekarang apa. Tren tata rias rambut itu sekarang apa? Harus mengikuti perkembangan baik melalui Google atau melalui apapun YouTube dan lain. Pak Ibu harus lebih pintar daripada anak-anak. Itu harapan kami sehingga para trainer di SMA Double Track itu bisa memberikan pembekalan kepada anak-anak untuk bisa menyesuaikan dengan kondisi yang ada, untuk bisa menyesuaikan dengan kondisi siswanya, untuk bisa menyesuaikan dengan kondisi lingkungannya. Sehingga harapan kami dimanapun siswa itu berada, materi yang Bapak Ibu berikan bisa bermanfaat kepada anak-anak kita semua.
Dan saya juga kepingin sebetulnya nanti siapa yang tutorial yang bagus, apa trainer yang bagus, nanti saya perlu diajari juga nanti Pak Asrori ya, saya juga perlu untuk diajari menjadi dari trainer yang bagus untuk mengajari saya juga, biar saya nanti juga bisa memberikan pembelajaran juga sekali-kali kepada siswa, sehingga saya juga mendapat bekal sebagai penanggung jawab program. Saya juga perlu tahu juga suatu saat nanti kalau ada waktu. Itu Bapak Ibu beberapa hal yang perlu kami sampaikan pada kesempatan ini. Semoga apa yang Bapak Ibu lakukan bermanfaat untuk anak-anak kita dan bermanfaat untuk masyarakat, bermanfaat untuk kehidupan anak-anak di masa mendatang, untuk menyiapkan generasi-generasi yang siap kerja, generasi-generasi yang mandiri. Itulah Pak Ibu, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka kegiatan TOT program SMA Double Track tahun 2021 saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Supardi yang sudah memberikan arahan kepada beberapa trainer khususnya di anak boga yang saya ambil yang pertama tata boga harus kekinian dan berbasis kearifan lokal. Yang kedua harus menarik ya dengan mementingkan kesehatan dan bahan alami sehingga produk-produk yang dihasilkan oleh siswa SMA Double Track mampu terjual di pasar. Berikutnya untuk tata rias dimohon kepada Bapak Ibu sekalian di para trainer untuk memberikan sebuah inovasi di bidang tutorial yang lebih kreatif, inovatif dan mengacu kepada make up artis yang model inovasinya lebih modern, mengikuti zaman dan tetap mengindahkan konsep yang lebih murah dan bagus. Baik Bapak Ibu sekalian, kita terakhir setelah kita dibuka oleh Bunda Eti, maka berikutnya adalah pemaparan dari Ketua penanggung jawab program khususnya pelaksanaan pelatihan selama POT dan selama pelatihan di sekolah. Saya persilakan kepada Pak Arya untuk memaparkan 3-4 slide untuk memahami tentang program kelompok usaha siswa. Saya persilakan Pak Arya untuk memaparkan. Terima kasih Bu. Pak Jerry mohon dimatikan ya. Kita mulai di masing-masing hotel. Baik, terima kasih.
itu yang terdiri dari 6 kelompok usaha siswa. Nanti dibentuk kelompok-kelompok kecil sejumlah 6, di mana satu kelompok usaha siswanya terdiri dari 4 sampai 5 siswa. Sehingga kalau ada 6 kelompok, satu obel nanti dengan pengalaman Bapak Ibu tahun pertama sama kedua, beda ini. Kalau tahun pertama mungkin lebih ke lebih ke konsep-konsep dasar, kemudian adaptasi dengan sistem yang kita terapkan. Kalau ini Bapak Ibu sudah mahir gitu ya, sehingga nanti ini satu robel terdiri dari 4 kali 6 24 sampai 5 kali 6 berarti 30 siswa. Jadi memang lebih besar sedikit dibanding tahun kemarin. Kenapa? Ya karena kita akan mengoptimalkan dari sisi kuantiti dan dari sisi yang disampaikan oleh Bu Eti ataupun Pak Asrori tadi. SMA Double Track diharapkan sekolah juga akan mandiri, sehingga anggaran itu juga tidak selamanya akan nilainya ditambah. Suatu saat bisa jadi dikurangi dan sekolah sudah memiliki kemandirian dari produk-produk yang dihasilkan. Jadi seperti itu. Untuk kalender pelaksanaan SMA Double Track tahun 2021, ya, ini kita masuk ke TTT. Kita tanggal 5 Maret sesuai jadwal sampai 9 April. Kenapa? Karena kalau kita geser kehidupannya sudah masuk di bulan puasa dan kami kira itu tidak akan efektif, sehingga ini alhamdulillah sesuai dengan jadwal tanggal 5 sampai 9, dan nanti tanggal 12 minggu depan di sekolah sudah bisa melakukan pelatihan. Bapak ini kan puasa, nanti bisa dioptimalkan. Ya, dioptimalkan. Bapak Ibu, saya rasa sudah mengetahui lapangan ya, bagaimana apakah mau teori di awalnya pakai daring atau nanti setelah lebaran tadi jamnya ditambah. Kami ditoleransi maksimum 1 minggu 10 jangkel, kalau normalnya 6 jangkel. Ya. Kalau lebih dari 10 itu nanti akan kurang efektif. Gitu. Kemudian Juli Agustus ini monitoring dan evaluasi dari Dinas Pendidikan maupun dari ITN nanti akan turun ke sekolah Bapak Ibu sekalian. Kemudian tanggal 20 sampai 26 September ini adalah ujian teori dan praktik. Seperti itu. Jadi tahun 2021 yang membedakan, kalau dulu kan dimulai di tengah tahun, gitu ya, diakhiri tengah tahun juga. Kali ini diawali di awal tahun, diakhiri di akhir tahun, jadi langsung 1 tahun. Gitu ya. Kemudian pelaksanaan di sekolah, saya rasa Bapak Ibu sudah memahami semua. Dilaksanakan di luar jam pelajaran, targetnya 120 sampel, diselesaikan dalam 2 pekan. Diselesaikan dalam 20 pekan, ya, jadi 1 pekannya 6 sampel itu idealnya. Namun karena satu hal bisa jadi nanti seperti ini tadi efektivitas bisa maksimum 10 sampel jika mau diadakan. Ya, itu saya rasa sudah cukup mengetahui lapangan. Namun ini Bapak Ibu, karena aturan baru di Dinas Pendidikan itu juga terkait sama terutama tentang pembocoran SDM itu ada aturan baru, maka benar-benar mohon kegiatan ini dilaksanakan di luar jam pelajaran. Seandainya Senin sampai Jumat ya berarti setelah sekolah, gitu ya. Seandainya Sabtu Minggu ya bisa boleh. Jadi ini daripada kita nanti ada temuan kemudian di dalam jam pelajaran yang nanti kita akan kesulitan untuk istilahnya dalam bahasa Jawa itu gagal-gagal dengan hal seperti ini. Kita harus memberikan klarifikasi dan lain-lain karena pada dasarnya program ini adalah di luar jam pelajaran. Ya. Kemudian dari jadwal 12 April sampai 12 September 2021 ini adalah masa utama pelatihan kita. Itu ada libur dari Raya Idul Fitri, kita buat 2 minggu, ya, 2 pekan. Kemudian tingkat kehadiran minimal siswa untuk dapat mengikuti ujian adalah 75%. Jadi nanti seperti biasa saat ujian kita akan memverifikasi dan validasi presensi ya. Ketika jamnya itu kurang dari 75%, maka tidak berhak untuk mengikuti ujian. Kira-kira itu Pak Boseri gambaran singkat
TOT kali ini yang sedikit berbeda dengan TOT tahun pertama dan tahun kedua, di mana kalau tahun kedua itu bisa 2 sampai 4 hari ya. Di sini hanya 2 hari saja. Ya, 2 hari saja kita lebih efektif ke pengembangan kelompok usaha siswa. Jadi mulai dari pengembangan produk, kemudian pengelolaan keuangan, pengembangan pemasaran, dan sampai ke perizinan. Jadi nanti akan kita tambahkan. Kemudian untuk khusus yang di model data, besok masuk ke tim kurikulum, tim yang sama dengan tahun lalu, kurikulum, namun tidak ada praktek, yaitu lebih ke pengelolaan program. Ya, kalau yang di P itu ini nanti satu sesi tentang konsep SMA Double Track yang disampaikan oleh Pak Fajar. Kemudian sore dan malam akan diisi oleh tim kurikulum. Kemudian besok paginya balik lagi ke konsep usaha pengembangan kelompok usaha siswa. Kira-kira itu Pak Ros. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arya. Baik Bapak Ibu sekalian, sesi seremonial untuk pembukaan training of trainer pada siang hari ini tidak sempurna kalau kita tidak tutup dengan sebuah doa. Maka saya berikan waktu kepada Pak Agus Yono untuk menyampaikan, memimpin doa bersama-sama supaya acara ini berjalan lancar dan berkah. Silakan Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, mari ucapkan puji dan syukur, kita tundukkan sejenak bahwa hari ini kita dilimpahi kesehatan, kebahagiaan, dan di dalam pertemuan ini bisa menjadikan barokah bagi siswa-siswa SMA Double Track. Kita tundukkan sejenak, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Kuasa, limpahkanlah kekuatan, kesehatan, dan kebahagiaan pada kita semua. Ya Allah yang Maha Agung, Maha Kuasa, dan Maha Pengasih dan Penyayang, berikanlah kesehatan pada semua unsur-unsur pendidikan, siswa-siswa, dan jauhkan dari pandemi ini. Limpahkanlah kecerdasan pada kita semua. Limpahkanlah kekuatan untuk menjadi siswa yang mandiri, punya kecemerlangan pemikiran, bisa memberikan barokah bagi masyarakat sekitarnya. Ya Allah yang Maha Besar, Maha Agung, Maha Mulia, hanya padamu-lah hamba-Mu bersembah sujud, mengucapkan puji dan syukur, dan mohon pertolongan. Ya Allah yang Khalik, ya Allah yang Maha Besar, perkenankanlah di dalam musyawarah ini kita semua diberikan barokah ilmu dan mendapatkan barokah-Mu untuk melimpahkan pada siswa-siswa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak dan Ibu. Semoga hari ini menjadi titik tolak siswa-siswa SMA dapat meraih masa depan yang gemilang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Agus.
Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, dengan dibacakan doa tadi berakhirlah acara pembukaan pada siang hari ini. Terima kasih atas partisipasinya kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, khususnya Kabin BPSMA. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih kepada ketua pelaksana program SMA Double Track. Mudah-mudahan acara ini berjalan dengan lancar dan sukses semuanya. Demikian, dan saya atas nama pembawa acara, mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.